toko modern dulu. Jadi teman-teman, kita sudah melakukan evaluasi terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah salah satunya melalui bidang perparkiran. Satu, karena banyak keluhan terhadap masalah parkir. Yang kedua, ada banyak perhitungan terkait dengan parkir, kebocoran parkir. Akhirnya kita bergerak, salah satunya adalah melalui toko modern karena keluhannya banyak di sana. Jadi teman-teman, di dalam Perda 3 2018, maka semua tempat usaha itu harus memiliki lahan parkir, ya, lahan parkir. Di dalam berikutnya, di dalam pasal berikutnya, pasal 14 itu bunyi bahwa setiap yang perusahaan yang menyediakan lahan parkir, maka menyediakan petugas parkir. Petugas parkir itu yang berlabel untuk perusahaannya. Apa fungsinya petugas parkir? Maka sejatinya semua tempat usaha itu harus membayar pajak kepada pemerintah. Berapa pajak yang dibayarkan? Kalau itu lahannya disediakan oleh pengusaha, maka lahannya yang diberikan adalah pajak yang dibayarkan adalah 10%. Dari mana? Dari jumlah kendaraan total dalam 1 bulan. Dalam kendaraan total dalam 1 bulan. Ketika kendaraan total dalam 1 bulan itu umpamanya 1 juta, 10 juta, maka yang disetorkan kepada pemerintah itu 10%-nya, berarti 1 juta. Untuk ngecek apakah 1 juta ini benar atau tidak, maka ada laporan terkait dengan jumlah kendaraan, mobil yang parkir berapa, sepeda motor yang parkir berapa. Sehingga untuk kejujuran itu, maka semuanya menggunakanlah petugas parkir. Tetapi khusus untuk toko modern, mereka itu membebaskan parkir. Membebaskan parkir dengan asumsi bahwa yang disetor pajaknya 10% tadi kepada pemerintah kota itu dengan asumsinya sendiri. Dengan asumsinya sendiri disetor. Ada yang mengatakan, Pak, itu parkirnya gratis. Karena apa? Karena sudah membayar pajak. Teman-teman pasti tidak tahu berapa pajak yang dibayar. Jenengan ngerti pajak yang dibayar untuk satu toko modern 175.000 per bulan. Itu rata-rata. Rata-rata 175.000 per bulan. Paling tinggi itu 250.000 per bulan kalau dia itu parkirnya 24 jam. 250.000 per bulan. Oke. Sekarang saya ambil nih. 250.000 per bulan. 250.000 per bulan berarti pajak yang dihitung oleh dia itu adalah 2,5 juta, betul nggak? 2.500.000. Maka dia itu 10%-nya 250.000, benar ya? Berarti per bulannya dia dihitung 2,5 juta per bulan. Kalau 2,5 juta saya bagi 30 hari, benar ya? 2,5 juta saya bagi 30 hari, maka ketemunya dia anggap saja 83.000. Anggap saja 85.000 lah gampangannya ya. 85.000 saya kalikan 30 hari, kan bener kan? Ketemunya 2,5 juta. Kalau 85.000 per hari, berarti anggap saja satu mobil piro parkirnya? 5.000 kan? Ya. Kalau 5.000 berarti mek 16 mobil tanpa sepeda motor. Berarti kalau hanya 15 mobil yang dia buka 24 jam, mungkin tak parkirnya hanya 15 mobil. Nah ini kenapa saya sekarang meminta, ayo dihitung kembali pajak parkirnya. Biar apa? Biar ini kelihatan. Karena apa? Kalau ini terjadi, akhirnya maka dibilangkan parkir, akhirnya gak ono petugas parkirnya. Tidak ada yang bisa mengevaluasi sebenarnya berapa jumlah kendaraannya. Jadi selama ini
bayare mek 250.000 dan yo sing 175.000 mek 13 kendaraan Pak, masuk akal ta nang toko swalayan cuma 13 kendaraan kan ndak 175.000 berarti satu bulannya dia 1.750.000 1.750.000 tak bagi 30 ketemune swidak ewan ya kan 180.000 lah 60.000 saya bagi 5.000 Pak ketemu 12 kendaraan toh Pak mungkin dah 24 jam untuk 12 kendaraan lah ini akhirnya ini yang membuat kita ini lo gak bener kabeh iki makanya kalau ada yang mengatakan pajak parkir itu memang bocor atau kurang ya karena perhitungan yang seperti ini akhirnya kenapa kita persyaratkan kembali untuk petugas parkir lah petugas parkir ini harus menghitung sepeda motornya di mobilnya berapa dihitung per bulan balik karena teman-teman ada yang mengatakan loh Pak iku loh wis bayar pajak kok sih ditutup pajaknya mek 175.000 per bulan lek setahun mek piro 2.100.000 bos digawe apa 2.100.000 nah ini kan harus butuh kejujuran kembali maka dia harus menyediakan petugas parkir akhirnya apa cegah ono gegeran maka saya ingin menyampaikan kepada teman-teman akhirnya apa ini akhirnya menimbulkan suasana yang ini gak bagus ono jukir ono parkir makanya kita tutup jadi saya berharap teman-teman toko swalayan ayo dilonggo bareng ngitung lek gak masuk akal karena hitungan pajaknya sudah nggak masuk akal jadi lebih baik kita mengutamakan kejujuran itu dengan apa biarkanlah parkir itu berbayar seperti yang lainnya jumlahnya berapa dibagi di 10% dikait unang aku tapi jujur tapi kalau sudah kita ini seperti ini dihitung dewe setelah tak hitung nggak mungkin lah 15 kendaraan sedino 24 jam tidak mungkin 12 kendaraan yang dia lebih dari 8 jam meskipun tidak 24 jam. Nah ini yang dihitung bareng. Inilah yang akhirnya menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Maka teman-teman hari ini saya kasih tahu hanya setor 175.000 saulan setahun mek 2.100.000 sing sitoke 2.500.000 saulan setahun 250.000 setahune mek ketemune 3 juta. Lho kaya apa Pak sak nggon 3 juta Pak? Uang pajak itu adalah pendapatan asli daerah yang digunakan untuk apa? Untuk bayar kesehatan gratis, pendidikan gratis. Maka ayo wong Surabaya saiki balik nomene apa? Kita balik kejujuran aja lah daripada kita engkel-engkelan. Maka saya berharap nanti kepada toko modern sudah kalau gratis ini menimbulkan tidak karuan dan menghitungnya juga cuma 175.000 sudah kelola dengan pengelola parkir. Jadi jelas balikin nang aku piro PAD-nya.